turun hujan sejak kemarin. Ketika hujan suka melama. Melihat semangat para hadirin, kusapa kalian dengan salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kami ucapkan terima kasih dan kami hormati kepada dosen pengampu Novita Indriani MTI yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul komputer. Sebelum melanjutkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan saya, Sofi Mubarok, dengan nomor MPM 21028. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita Febrianti, NPM 211000111. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komputer. Yang pertama ada pengertian komputer. Komputer itu adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses data, baik menerima data, mengolah data, dan mengeluarkan data. Jadi ada 3 tugas utama komputer: menerima atau input, memproses, dan memberikan informasi atau output. Yang kedua ada masukan dan keluaran atau input dan output. Masukan langsung atau direct input. Direct input atau masukan langsung adalah peralatan masukan langsung input diproses oleh CPU tanpa disimpan oleh media, contohnya mouse dan keyboard. Yang kedua ada masukan tidak langsung atau indirect input. Adalah perangkat masukan tidak langsung data. Pada perangkat masukan tidak langsung diproses melainkan direkam terlebih dahulu ke media penyimpanan luar. Contohnya ada scanner dan network. Selanjutnya, pengenalan tulisan tangan. Pengenalan tulisan tangan atau handwriting recognition adalah kemampuan komputer untuk menerima dan menafsirkan input tulisan tangan yang dapat dipahami dari sumber seperti dokumen, kertas, foto, layar sentuh, dan perangkat lainnya. Jadi komputer itu mempunyai kemampuan pengenalan tulisan tangan, contohnya ada pada smartphone yang kita miliki. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Sofi Mubarok. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengenalan ucapan. Teknologi di mana untuk mengetik orang tidak memerlukan keyboard lagi karena sistem sudah didesain dengan otomatis mengerjakan sesuai dengan perintah suara. Contoh kecil adalah dari Google. Kita di situ sudah dimanjakan dengan kelebihan Google, yang di situ kita tidak lagi untuk mengetik. Di situ sudah ada penerapan namanya voice atau voice ya. Ada gambarnya, yaitu gambar mic. Di situ kita tinggal ditekan saja, kita berbicara dan Google akan menerima perintah kita sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Selanjutnya adalah layar sentuh, merupakan alat input yang mempunyai fungsi yang sama sensitif terhadap sentuhan, dapat mendeteksi adanya jari-jari ataupun pena saat penulisan pada layar. Teknologi touchscreen bekerja dengan intervensi dari sebuah cahaya atau dengan perubahan kepastian atau relaksi ultrasonik, yang dimana penerapan ini sudah banyak diterapkan oleh komputer-komputer ataupun di HP. Teknologi ini sudah sangat lumrah dipakai karena contoh kecil pada seorang desainer yang sudah memakai atau menerapkan sistem ini, karena dirasa sudah sangat membantu pekerjaan dan lebih efisien untuk penyelesaiannya. Selanjutnya adalah tentang pena cahaya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Andi. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah pena cahaya. Apa sih nih maksud dengan pena cahaya? Piranti masukkan komputer dalam bentuk pena yang digunakan bersama dengan perangkat komputer atau monitor. Hal ini memungkinkan pengguna menuju objek yang ditampilkan, mirip dengan
semacam layar sentuh, tapi dia menggunakan cahaya dan dia berbentuk pensil atau pulpen, pena. Kita bisa ambil contoh waktu kita semester 1 di mata kuliah yang diampu oleh Bapak Agus Irawan. Dia sudah menggunakan pena cahaya. Kita sudah melihatnya pasti. Nah, itu mungkin adalah salah satu contoh yang dimaksud dalam pena cahaya. Dan yang selanjutnya adalah piranti keluaran. Piranti keluaran dalam bahasa Inggris itu adalah output device, adalah piranti yang dapat menampilkan hasil atau mengolah masukan data atau perintah dalam komputer. Berdasarkan hasil keluaran, piranti keluaran dapat digolongkan menjadi seperti soft copy atau hard copy, dan keluaran yang dihasilkan komputer digolongkan ke dalam 4 bentuk. Yang pertama ada tulisan, yang kedua ada gambar, yang ketiga ada audio dan video, dan yang terakhir adalah bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Dan yang berikutnya adalah piranti keluaran audio. Piranti keluaran audio adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan bunyi dari speaker yang digunakan untuk menampilkan aneka suara. Kita bisa ambil contoh speaker. Ketika kita ingin menjalankan suatu video atau memutar video, dia akan mengeluarkan sebuah suara yang keluar dari speaker. Tapi kita bisa beda atau ketika kita menggunakan CPU ketika tidak ada speaker ataupun handset ataupun apa, dia tidak bisa mengeluarkan suatu suara. Jadi kita harus memerlukan speaker ataupun handset untuk mengeluarkan suara tersebut. Itu mungkin yang dimaksud dengan piranti keluaran audio. Dan berikutnya adalah piranti cetak. Apa yang dimaksud dengan piranti cetak? Piranti cetak adalah salah satu hardware yang terhubung ke komputer dan mempunyai fungsi untuk mencetak tulisan, gambar dan tampilan yang di media kertas atau jenisnya. Gambar dan tampilan lain ke media kertas atau sejenisnya. Resolusi printer disebut Davidoff atau Pernet, macam-macam printer. Ini adalah piranti cetak, itu seperti printer. Ada beberapa macam printer. Yang pertama adalah door mark printer, yang kedua adalah inkjet printer, dan yang ketiga adalah laser printer. Itu adalah contohnya. Dan yang terakhir, ini adalah memori. Memori adalah sebuah penyimpanan yang terdapat dalam perangkat keras. Yang komputer mempunyai memori yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi. Memori sendiri dibagi menjadi dua atau lebih. Yang pertama adalah memori jangka pendek atau yang disebut dengan RAM, dan yang kedua adalah memori jangka panjang yang seperti hardware atau DVD atau CD dan yang lain-lain. Dan mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, kurang lebihnya kami mohon maaf.